Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan, diberikan pemahaman-pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan dalam memahami setiap pelajaran-pelajaran atau ilmu-ilmu yang kita tuntut dan kita pelajari selama ini. Tulabi rahmani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya atau pada materi yang sebelumnya kita telah sama-sama membahas mengenai usaha orang-orang Quraisy, khususnya Abu Jahal, untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan berencana membunuh Nabi SAW. Namun Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasulullah SAW dan menyelamatkan beliau dari kemungkaran-kemungkaran, kejahatan-kejahatan orang-orang Quraisy. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk pada materi mengenai bagaimana Rasulullah bisa keluar dari rumahnya, bisa lolos dari kepungan orang-orang Quraisy. Qala Syekh rahimahullahu taala, fashalat Quraisyun fi khuttatiha fashlan dhari'an ma ghayat at-tayaqqudh wa tanabbuh. Orang-orang Quraisy tentu ketika kita melihat kisah sebelumnya tentang bagaimana rencana mereka untuk membunuh Nabi SAW, di sini fashalat Quraisyun. Mereka gagal total. Gagal dalam masalah apa? Fi khuttatiha fashlan dhari'an ma ghayat at-tayaqqudh wa tanabbuh. Gagal total dalam menjalankan rencana mereka yang sudah mereka buat matang-matang untuk membunuh Nabi SAW. Padahal ketika mereka datang ke rumah Rasulullah, mereka berniat untuk selalu terjaga, tidak tidur. Idh kharaja Rasulullah SAW minal baiti. Akan tapi apa? Rasulullah bisa keluar dari rumahnya. Wakhtaraqa sufufahum. Memecah belah barisan mereka, melewati kepungan orang-orang Quraisy tanpa ada perlawanan. Karena apa? Karena mereka tertidur, tidak mendengar, tidak melihat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Wa akhadha hafnatan minal butha faja'ala yadhurruhu ala ru'usihim. Lalu ketika keluar dari rumahnya, Rasulullah mengambil segenggam bebatuan atau pasir di dekat rumahnya, faja'ala yadhurruhu ala ru'usihim, lalu ditaburkan ke atas kepala mereka, orang-orang Quraisy ini. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah meniup pasir tersebut atau tanah atau bahkan kerikil saat itu ke atas kepala mereka. Ya tentu itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhadha Allahu absarahum anhu fala yarawnahum. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengambil penglihatan mereka sementara waktu saat itu. Sampai pada akhirnya mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Mereka semua tertidur. Bahkan ketika Rasulullah meniupkan pasir tersebut, mereka sampai terlelap, sama sekali tidak mendengar apapun. Wa huwa yatlu, sambil Rasulullah membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami jadikan mereka tertutup
tidak bisa melihat yang ada di depan mereka. Wa min khalfihim sadda, dan di belakang mereka kami tutup, tidak bisa melihat apapun dari belakang mereka juga. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan mereka tidak bisa melihat apapun. Kami tutup penglihatan mereka sama sekali. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar pun apapun yang suara-suara yang terlintas di depan mereka. Tidak ada. Semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu itu penglihatan dan pendengaran mereka. Falam yabqa minhu rajulun illa wa qad wada'a ala ra'sihi turaban. Tidak ada satupun dari mereka yang tersisa kecuali di atas kepala mereka sudah banyak debu-debuan yang ditaburkan oleh Rasulullah atau yang ditiupkan oleh Rasulullah SAW. Wa madha ila baiti Abi Bakr. Lalu setelah itu Nabi SAW berjalan menuju rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya untuk menjemputnya. Karena Abu Bakar akan menemani Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah. Fa kharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakrin lailan. Meskipun begitu, meskipun mereka sudah lolos dari kepukan orang-orang Quraisy, tapi tetap mereka, Rasulullah dengan Abu Bakar, keluar dari rumah Abu Bakar itu dengan menyelinap dari celah-celah pohon yang ada di sekitar rumah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan itu terjadi pada malam hari. Hatta lahiqa bighari Thur fi tijahil Yaman. Sampai mereka tiba di sebuah gua yang disebut dengan Gua Thur. Yang mana gua tersebut letaknya di jalan menuju Yaman, arah menuju Yaman, bukan arah ke Madinah, berbeda. Baik, walamma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna Quraisyan satajiddu fi at-talab. Lalu ketika Nabi sadar, beliau mengetahui ketika beliau sudah lolos dari kepungan orang-orang Quraisy, Nabi sadar bahwa orang-orang Quraisy pasti akan lebih giat lagi untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna at-tariq alladhi satattajhu ilayhi al-anzar li awwali wahilah huwa tariqul Madinatul Ra'isil Muttajih shimalan. Dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah saat itu dengan Abu Bakar itu sangat berbeda dengan jalur utama ke Madinah, yang mana jalur utama ke Madinah itu adalah shimal, utara. Seharusnya dari Mekah langsung ke utara. Itu adalah tujuan utamanya. Namun sebaliknya, salaqat tariqal ladzi yudadduhu tamaman. Justru yang ditempuh oleh Nabi dengan Abu Bakar adalah jalan yang berbeda dengan jalan utama ke Madinah. Wa huwa at-tariqul waqi' janub Makkah. Dan mereka menempuh apa? Jalan selatan, bukan jalan utara. Seharusnya kalau dari keluar kota Mekah mau ke Madinah itu langsung ke jalur utaranya, bukan ke selatan. Tetapi Rasulullah memilih jalan ke selatan. Itu hanya semata-mata untuk mengelabui orang-orang Quraisy, karena Rasulullah sadar ketika mereka sudah lolos dari kepukan orang-orang Quraisy, pasti orang-orang Quraisy ini akan lebih giat untuk mencari Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wal muttajih nahwal Yaman. Dan arah yang dituju oleh Rasulullah, jalan yang ditempuh saat itu adalah jalan yang menuju ke Yaman. Salaka hadha at-tariq nahwa 5 amyalin. Bahkan kalau diukur jaraknya itu sangat jauh. Kalau menuju selatan, menuju arah Yaman, itu sekitar 5 mil perjalanan. Jauh sekali. Rasulullah melakukan perjalanan itu. Hatta balagha ila jabalin yu'rafu bi Jabal Thur. Sampai pada akhirnya ketika sudah menempuh 5 mil, beliau tiba di sebuah tempat, di sebuah gua, yang mana gua ini terletak di Gunung Thur. Wa huwa jabalun syamikh. Dan gunung tersebut merupakan gunung yang sangat tinggi. Wa'irat tariq, jalannya sangat terjal, susah untuk dilewati.
Sa'bul murtaqa, untuk mendakinya saja sulit. Dzu ahjarin katsira, bebatuannya sangat banyak. Itu merupakan perjalanan tersulit Rasulullah saat itu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahkan dengan perasaan yang sangat campur aduk, dikejar-kejar oleh orang Quraisy. Fahafiyat qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah ketika naik ke atas gunung tersebut, mendaki, tidak menggunakan alas kaki. Tidak menggunakan alas kaki. Tentu ya tidak bisa kita bayangkan bagaimana saat itu Rasulullah SAW, entah terluka dan lain sebagainya. Fahamilahu Abu Bakrin hina balagha ila Jabal. Tentu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu saat itu membantu Rasulullah untuk menaiki gunung tersebut. Wa tafiqa yashtaddu bihi hatta intaha bihi ila ghar fi qimmatil jabal urifa fi at-tarikh bi ghar Thur. Maka mereka berdua mulai dengan susah payah menaiki gunung tersebut sampai pada akhirnya tiba di gunung yang di dalam sejarah Islam dikenal dengan sebutan Gua Thur. Gua ini sangat terkenal karena merupakan tempat persembunyian Rasulullah SAW ketika beliau dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy. Maka begitulah Rasulullah SAW, ikhwati fillah, bagaimana perjuangan beliau untuk tetap teguh menjalankan dakwah Islam ini. Amanah yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala tentu sangat berat. Tetapi beliau dengan sabar, dengan ketabahan beliau selalu menjaga, dan bagaimana caranya dakwah ini selalu bisa disebarkan oleh Rasulullah SAW. Tentu apa yang bisa kita ambil dari pelajaran mengenai bagaimana Rasulullah berdakwah saat itu? Kita sebagai seorang muslim tentu memiliki tugas yang sama dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita adalah bagaimana mendakwahkan Islam ini dengan benar, mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan keburukan-keburukan. Karena tugas sebagai seorang muslim adalah saling menasihati sesama muslim. Karena agama ini adalah agama nasihat. Karena itu sudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah singkat ini. Insya Allah selanjutnya nanti akan kita lanjutkan kembali pada bagian yang kedua tentang bagaimana Rasulullah SAW bisa keluar dari kota Madinah dan bisa sampai keluar dari kota Makkah, dan bisa sampai ke kota Madinah. Hadza wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.